udah mereknya nggak ada, BPOM-nya juga nggak jelas gitu kan. Jadi ini barangnya sebenarnya barang apa gitu kan. Kemasannya cuman plastik, kayak plastik obat yang bening yang kecil itu loh kan. Kadaluarsanya juga nggak ada gitu kan. Yang produksi siapa nggak jelas, yang bikin siapa nggak jelas, yang ngedarin juga nggak jelas. Nah, Aji, ini treatment apa atau perawatan apa yang sudah dilakukan untuk Bapak tadi nih? Silahkan bisa dijelaskan, Aji. Iya, waktu itu Mas, jujur ya, karena itu tadi aku baru pertama kali tahu gitu kan. Ya kita kan kalau ada sesuatu kan kita harus seobjektif mungkin ya, kita nggak bisa subjektif ya. Jadi waktu itu aku bilang sama pasiennya, Pak, jujur Pak, saya nggak tahu bahan ini. Mungkin saya yang kurang update ya masalah informasi terbaru bahan-bahan kedokteran gigi atau gimana. Jadi nanti Pak saya coba cari tahu dulu gitu ya, coba cari tahu dulu baru nanti saya bisa tentukan bahan ini kalau misalkan aman ya saya tinggal di dalam gigi, tapi kalau misalkan nggak aman ya mau nggak mau kita harus bongkar semuanya. Untuk sementara ini kita hilangkan dulu keluhannya, yaitu si bagian yang ngelebar kemana-mana itu yang sampai ngerusak jaringan sekitarnya, itu yang aku potong duluan gitu Mas. Tapi waktu itu gimana ya Mas ya, dia susahnya tuh gini, kayak yang aku bilang tadi, itu materialnya itu antara keras sama plastis. Jadi burnya dokter gigi itu yang high speed itu kan didesain untuk memotong sesuatu yang sangat keras kan. Nah kalau sesuatu yang sangat keras kita potong enak, selesai gitu. Tapi kalau bahannya ini plastis Mas, itu kan susah gitu loh. Kita mau ngurangin gigi palsu yang agak sedikit plastis aja kita burnya khusus ya. Nah ini plastisnya agak lebih daripada gigi palsu gitu. Jadi aku waktu itu bingung pakai apa ya ini yang nguranginnya, motongnya. Akhirnya aku cari bur yang paling rusak lah, stok-stok bur lama yang udah rusak aku pakai, aku pasangin kan di handpiece. Habis itu aku buang bagian yang sayap yang ngelebar-ngelebar itu. Dan ternyata Mas, susah setengah mati Mas, beneran deh. Beneran kayak motong ember. Ember kalau kita lelehin kan dia agak antara kenyal-kenyal gitu kan. Ya udah itu konsistensinya persis kayak gitu. Akhirnya aku potong pakai bur kan. Nggak berani ngegas nih, nggak berani full. Kenapa nggak berani full Mas? Karena waktu aku potong itu pakai bur, percikannya luar biasa banyak banget. Jadi dia nyemprot kemana-mana, keluar dari mulut segala macam kemana-mana gitu kan. Dan aku udah feeling nih, ini kayaknya kalau misalkan aku lanjutin dan aku paksain, bakal habis satu bur. Aku pikir kayak gitu. Akhirnya aku berhenti dulu, Mas, waktu itu berhenti. Aku ngomong sama pasiennya gini, Pak, ini kalau feeling saya, kalau saya teruskan pakai bur, kayaknya bur saya rusak. Aku bilang gitu sama pasiennya. Jadi gimana dok? Ya gini aja Pak, saya ngomong dulu dari awal pahit-pahitannya nih Pak ya, kalau sampai bur saya rusak, Bapak mau nggak mau harus nanggung gitu kan. Akhirnya pasiennya mikir, ya udah dok, nggak apa-apa dok, karena udah kesalahan saya juga gitu, nanti kalau emang rusak ya saya tukar gitu kan. Ya udah, berarti udah deal ya, kalau bur rusak beliau yang tanggung ya. Ya sudah, akhirnya aku bor Mas, hajar, jret gitu kan. Aku potong bagian yang melebar-melebar itu tadi, yang melukain segala macam itu aku potong semuanya, udah kepotong. Terus bagian yang ada yang lebih juga yang aku bilang kalau buat gigit nggak enak itu aku habisin juga, jadi gigitannya pas gitu kan. Terus bagian yang kasar juga aku halusin, bisa juga gitu, alhamdulillah. Terus satu hal Mas, si Temtut ini ternyata kalau bahan tambalan dokter gigi itu kan waktu kita sinar itu kan dia langsung keras menyeluruh ya, sampai ke dalam-dalamnya kan keras semua. Nah kalau si Temtut ini enggak Mas, dia itu yang keras luarnya aja. Jadi bagian dalamnya si Temtut ini bentuknya masih kayak gel, masih kayak apa namanya? Ya kayak gel lah, gel tapi yang gel kental kayak jenang dodol itu loh Mas. Jadi waktu bur masuk ke bagian dalam, burnya berhenti, kunci, nggak mau muter lagi si bur itu, saking dia kenyalnya sampai bisa nahan putarannya bur yang kenceng itu tadi. Aku langsung refleks narik begini gitu kan, langsung
ternyata ya itu dia kayak kalau kita makan pizza tuh dia narik molor gitu loh Mas. Nah bentukannya kayak gitu, bagian dalamnya, bagian luarnya kayak plastik ember, bagian dalamnya kayak jenang dodol. Jadi Mas bayangin sendiri deh, itu bener-bener parah banget lah, itu gimana kok bisa dipakai si gigi, itu luar biasa itu. Oke, jadi saking antah berantahnya si bahan itu ya, jadi kita sendiri juga nggak bisa memprediksi. Nggak bisa memprediksi artinya gimana kalau kita harus ngelepas, gimana kalau kita harus ngebur, sifat bahannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, gambling semua ya. Jadi dokter gigi pun ya, jadi ini tolong dipikirkan secara kritis ya di masyarakat ya, bahwa kalau bahannya antah berantah seperti ini, dokter gigi juga nggak bisa memprediksi ya, memprediksi dalam hal nanti gimana kalau harus dilepas, gimana kalau harus dibongkar, kesulitannya seperti apa, apakah akan memberikan efek negatif buat pasiennya, efek negatif buat alatnya, buat dokternya, atau buat lingkungannya, seperti itu kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi mungkin barang ini adalah barang yang sangat-sangat praktis ketika digunakan mandiri secara DIY, tapi efeknya belum tentu praktis nanti setelah terjadi efek samping. Nah Aji, kita penasaran juga nih, memakan waktu berapa lama proses pembongkaran atau perawatannya seperti itu? Silakan Aji. Iya Mas. Ini lebih rame lagi nih ceritanya. Eh, Waktu itu ya kan aku bilang sama pasiennya kan tadi di awal kayak gitu. Ini nanti saya cari tahu dulu Pak, apa namanya, biokompatibilitasnya sama rongga mulut, kecocokannya sama gigi itu seperti apa. Karena jujur memang sama sekali blank, nggak ada pengetahuan sama sekali soal Temtut ini kan. Nah, setelah aku kurangin tuh bagian yang menurutku itu ekstra dan bisa ngerusak jaringan sekitar, pasiennya udah enak. Gimana Pak? Udah oke belum? Udah Dok, nggak apa-apa. Terus aku bilang, Bapak, kasih waktu saya dulu buat saya pelajarin bahan ini, nanti 3 hari lagi lah Bapak datang. Saya bikinin janji lagi nanti sama perawat saya. Oke Dok, nggak apa-apa gitu kan. Udah selesai kan? Pasiennya keluar, kami sterilisasi semuanya, ruangan segala macam, pribadi juga, terus balik lagi ke ruang konsultasi kan, setelah di ruang tindakan masuk ruang konsultasi kan. Nah pasiennya nunggu di situ. Nah kayaknya selama kami sterilisasi, si pasiennya itu browsing lagi gitu Mas, masalah si Temtut itu kan. Nah kemudian waktu aku masuk ruang konsultasi, pasiennya langsung, ini Dok, link bahannya gitu kan, sama link YouTube-nya gitu kan. Ya udah, aku langsung buka, saat itu juga langsung aku buka di HP-ku kan, habis itu aku cek temporary crown, aku langsung, Pak, ini nggak bisa Pak, bahan ini bukan bahan untuk tambal gigi, besok langsung dibongkar semuanya. aku langsung bilang gitu, ya udahlah Dok, nggak apa-apa Dok, bongkar aja semuanya gitu kan. Cuman ya lagi-lagi Mas, karena ini saking, kayak kata Mas Riki tadi, saking antah berantahnya, aku tanting dulu pasiennya dari awal. Tapi Pak, saya ngomong sekali lagi nih, pahit-pahitannya, kalau burnya rusak, Bapak mau nggak mau harus nanggung, karena kan ini rusak gara-gara Bapak gitu kan. Ya Dok, nggak apa-apa Dok, kalau gitu nggak masalah gitu. Ya untungnya Mas, karena tadi ya mungkin secara background sosialnya dia agak berlebih, ya alhamdulillah aja gitu kan. Kita nggak bisa ngebayangin kalau ternyata ini ya maaf-maaf orangnya agak low end gitu ya. Nah ini mungkin agak lebih dilematis lagi nih konfliknya kan. Nah, akhirnya hari berikutnya, kunjungan berikutnya tiba gitu kan. Akhirnya udahlah, karena memang udah sama-sama oke, ya udahlah, hajar, aku bongkar semua itu, segala macam gunting bedah keluar, habis itu alat yang buat nyongkel segala macam aku keluarin, yang alat-alat seharusnya buat alat bedah aku keluarin semuanya. Intinya nih barang biar bisa keluar, karena susah banget Mas, setengah mati beneran, kayak ngebongkar ember, bener-bener ember yang dilelehin gitu. Aku kan pernah tuh nyobain nambal ember bocor gitu kan. Aku sampai bercanda gini sama pasiennya, Bapak ini ngelakuin operasi plastik sendiri ya Pak ya, tapi pakai plastik ember. Aku gitu itu pasiennya ketawa gitu kan. Dan ternyata benar Mas, setelah selesai ini alhamdulillah, setelah penuh perjuangan ngebongkarnya mungkin sekitar adalah 1 jam ya. Cuman satu gigi sebelah kiri bawah sama kanan atas, itu total waktunya 1 jam gitu ya kita ngebongkarnya. Nah setelah selesai ngebongkar,
Burku alhamdulillah nggak kenapa-napa nih, nggak ada masalah. Akhirnya ya udahlah, karena memang janjian dari awal kalau nggak kenapa-napa ya sudah ditarik ongkos apa namanya jasa aja gitu lah istilahnya kasarannya kan. Ya udah, pasiennya senang, pasiennya pulang, udah oke, nggak ada masalah gitu kan. Hari berikutnya ya itu hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah hari Jumat aku ada pasien lagi. Kebetulan udah janji 2 pasien yang memang emergensi juga gitu kan. Pasiennya udah datang, aku biasa kan sebelum mulai praktek kan cek semuanya segala macam kan. Ternyata bur yang aku pakai buat ngebongkar punya bapak yang 2 hari yang lalu rusak, Mas. Jadi dia itu mungkin ya ini bayanganku sendiri ya, mungkin waktu bor pertama kali serpihannya itu masuk ke dalam bor, tapi karena dia kondisi burnya kan panas kan muter tuh. Nah, karena kondisi bor masih panas ya dia bentuknya masih gel gitu. Tapi waktu bor sudah dingin ya sudahlah, semua bor itu dikunci mungkin sama si material temtut ini, akhirnya nggak bisa muter sama sekali, Mas. Aku bongkar bearingnya, aku semprot-semprot segala macam, tetap nggak bisa muter juga. Akhirnya 2 pasien yang udah ngantri tadi itu, aku minta maaf sama mereka, Mbak maaf ya ini bor saya rusak, tunggu sebentar nanti teknisinya datang. Ya alhamdulillahnya Mas, di kota terpencil gini ada teknisi dan stok bornya dia ada 2 biji, aku beli 1 langsung. Jadi apa namanya, bener-bener aku langsung telepon teknisi, Mas tolong datang sekarang ya. Oh iya dok, siap dok. Langsung datang, langsung diganti, langsung diservis, langsung beres, langsung ngerjain pasien. Cuman ya itu loh, efek negatifnya kan berarti kan dia bener-bener ngerusak bor kan. Dan ngerusak bor ini bukan yang ngerusak sedikit, tapi bener-bener totally rusak, nggak bisa dipakai sama sekali dan harus ganti gitu. Nah itu kan berarti kan jadinya pasiennya rugi, dokter giginya juga rugi gitu loh Mas. Jadi sama-sama rugi, sama-sama buntung gitu loh. Jadi aduh lah bener-bener pokoknya nggak banget lah si material ini. Oke, oke. Keren banget ya ceritanya ya. Jadi gini loh, saya baru tahu cerita seperti ini tuh karena memang baru ini laporan masuk bahwa ada pasien yang memiliki keluhan terhadap bahan ini gitu loh. Jadi ini juga cerita pertama yang saya terima, ternyata separah ini. Dan saya buka di Shopee ini, saya search Temtut, itu dia ada yang ketengan, eceran, itu bahkan dijual seharga 14 ribuan sampai 15 ribuan seperti itu. Jadi dia dikemas lagi dengan kecil-kecil, dia cuma dijualnya 15 ribu lah, kayak gitu. Bayangkan 15 ribu, dan itu membuat repot si dokter gigi, ya, repot seperti itu, kebingungan, kemudian nggak cuman bingung secara ilmu, tapi bingung gimana cara bongkarnya, dan ternyata juga berefek juga ke alat-alat dokter gigi gitu loh. Bayangkan alat dokter gigi itu mahalnya seperti apa, kayak gitu. Hanya 15 ribu, ya, 15 ribu yang butirannya banyak, yang mungkin bisa buat sekeluarga atau se-RT lah gitu ya. Kalau itu semua bermasalah gitu, dan itu langsung datang ke dokter gigi, aduh, jangan deh, please deh, gitu loh. Jadi barang murah ini malapetaka nih, asli malapetaka. Jadi itu tadi ya, pengalaman bahwa benar-benar bisa merusak alat dokter gigi. Dan bayangkan jika dokter gigi sampai terhambat pelayanan terhadap pasien berikutnya kayak gitu. Nah itu kan menzolimi semua pihak kayak gitu. Nah jadi tadi setelah dilepas ya, berarti udah dilepas, kemudian rencana perawatannya apa nih selanjutnya, Aji? Alhamdulillah ya Mas, udah aku bongkar semuanya, udah bersih, semua sisa-sisa serpihannya segala macam itu udah bersih. Ya, begitu selesai aku langsung bilang sama Bapak itu, Pak, ambil hikmahnya ya Pak ya. Pokoknya mulai saat ini jangan coba-coba gitu ya. Istilahnya, kenapa kok dokter gigi mahal itu pasti ada alasannya gitu. Bahan-bahannya ini juga istilahnya bukan kok tanpa melalui uji gitu. Ujinya bahkan bisa sampai puluhan tahun baru ada nih bahan gitu. Kita jangan pakai bahan yang nggak jelas gitu loh. Ya, jadinya alhamdulillah juga si pasiennya, yaitu yang aku agak masih
senang, pasiennya kooperatif sekali, ya karena udah langganan, kooperatif sekali, dan beliau itu kalau bahasa Jawanya nerima gitu. Jadi dia mau diapain aja oke lah pokoknya dok, pokoknya yang penting beres gitu. Jadi setelah itu memang kita penyembuhan lukanya dulu ya, karena memang ada luka laserasi itu kayak apa namanya, kayak karena benda tajam itu kan, jadi kayak ada sariawan segala macam itu, ya kita rawat itunya dulu, luka-luka yang kecil-kecil dulu sampai betul-betul pasien yang ngerasa enak. Nah setelah enak baru nanti kunjungan berikutnya ya otomatis keluhan utamanya apa kan, keluhan utamanya si bapak ini kan giginya lubang gitu kan. Nah giginya lubang pingin ditambal kan gitu, cuman karena dokter giginya kena lockdown jadinya nggak bisa kan gitu, makanya dia cari cara lain gitu kan. Nah, ya waktu itu memang aku bilang gini sama pasiennya, ini sementara kita kasih tambalan sementara aja dulu gitu, karena memang dalam situasi seperti ini kita nggak bisa melakukan banyak tindakan yang apa namanya, yang sifatnya itu kalau memang masih bisa ditunda kita tunda gitu. Nah memang aku merasa ini lubangnya ini masih lubang yang belum yang dalam banget, belum yang jauh banget, jadi sementara aku kasih tambalan yang sementara dulu. Nanti kalau memang kira-kira situasi sudah mulai agak reda, kemarin sempat di tempatku ini zona hijau mas, tapi karena ini ya ngerti sendirilah naik lagi gelombang kedua kan, akhirnya ya nggak bisa praktek lagi, ya nggak masalah sih demi keselamatan bersama gitu kan. Nanti kalau memang sudah semuanya sudah oke, ya otomatis bapak ini aku panggil lagi buat menyelesaikan permasalahan utamanya, yaitu si giginya ini tadi gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, perjalanan perawatan yang sangat seru sekali. Nah, oke, mungkin kita udah berada di ujung obrolan nih. Mungkin dari Aji ada closing statement buat masyarakat. Silakan, Aji. Iya, aku tuh selalu ngomong sama pasien, kita itu kalau gigi, kita punya gigi itu kayak kita punya motor gitu ya. Kalau kita punya motor, kita rawat motornya, kita cuci, habis itu kita lap, kita bersihin segala macam kotoran, kemudian sebulan sekali, 3 bulan sekali kita servis, ganti oli segala macam gitu kan. Itu pasti motor ini bagus gitu loh, mau dipakai sampai 5 tahun, 10 tahun, enak, aman gitu. Kalau ada keluhan-keluhan kecil, misalkan ada baret sedikit, ya kita pakai kompon, kita bersihin, oke, kinclong lagi gitu ya. Tapi ketika motor ini nggak pernah kita servis, nggak pernah cuci, habis itu motor matic dipakai buat naik turun gunung, buat nyemplung ke dalam kolam segala macam, otomatis kan tidak pada penggunaannya kan, otomatis pasti ada yang rusak kan. Nah itu sama juga gigi. Gigi kalau nggak kita rawat, gigi kalau nggak kita perhatikan secara ekstra gitu ya, ya nanti bakal rusak. Dan kalau rusak, apalagi rusaknya parah, kalau rusaknya cuma sedikit, datang dokter gigi, diservis lah istilahnya si gigi itu, ya mungkin habisnya nggak akan banyak gitu loh. Tapi ketika rusaknya sudah parah, udah kena engine blocknya, udah kena segala macamnya, ya jangan kaget kalau habisnya banyak gitu loh. Jangan kaget kalau misalkan habisnya sampai berjuta-juta, ya memang karena udah rusaknya parah kan gitu. Tapi jangan kok terus cari alternatif lain gitu. Mesinnya udah rusak, diganti pakai mesin jahit, ya nggak akan bisa jalan kan motornya. Giginya rusak, harusnya ditambal sama dokter gigi, ditambal pakai temtut, ya makin hancur lah giginya kan gitu. Jadi tolonglah buat teman-teman sekalian tuh, coba, kita butuh waktu lama buat mikir kok. Kita ngelihat barang baru, kita lihat aja, harga ditutupin dulu deh, ngelihat mereknya apa, kalau nggak ada mereknya dilihat namanya apa, browsing dulu di Google lah. Ini barang tuh buat apa sih sebenarnya, peruntukannya apa sih, BPOM-nya ada atau tidak sih, efek sampingnya apa sih lah. Biasakan seperti itu, harga ini ditutup aja dulu gitu, nggak usah dilihat dulu harganya, dilihat dulu nih, barang ini sebenarnya apa gitu. Memang apa ya, kalau ngomongin harga kita nggak akan bisa pikirkan, karena memang selalu yang jadi iming-imingnya orang itu harga. Jadi tolonglah harga tutupin dulu, lihat dulu barangnya apa, lihat dulu kegunaannya apa, gitu. Mantap sekali. Oke, ya ini tadi informasi yang sangat-sangat
penting buat masyarakat dan mungkin juga buat teman sejawat gitu loh. Jadi closing statement dari saya adalah buat masyarakat jangan coba-coba ya, informasi itu bisa didapatkan dan sifatnya pisau bermata dua. Jadi bisa jadi teman-teman mendapatkan informasi yang salah, bisa jadi juga sebenarnya sama mudahnya juga kita mencari informasi yang benar juga gitu. Tinggal bagaimana cara kita berpikir secara kritis kayak gitu. Nah, untuk teman sejawat bahwa ini loh ada bahan malapetaka baru yang namanya Temtut. Bahwa ada bahan baru yang mungkin teman-teman belum tahu atau sudah tahu tapi belum tahu informasinya seperti apa. Terima kasih banget buat Dokter Aji yang telah memberikan informasi sedemikian rupa bahwa sudah ada kasus kejadian seperti ini dan kesulitannya seperti ini. Silahkan buat teman sejawat untuk mengantisipasi ketika nanti akan ada serbuan dari para pasien-pasien korban Temtut ini. Saya juga akan menduga bahwa ini akan jadi bom waktu setelah trendingnya bahan ini gitu. Nah, dengan apa yang informasi yang sudah disampaikan oleh Dokter Aji tadi, sudah tahu kesulitannya seperti apa, silahkan kita berpikir bareng-bareng gimana cara untuk mengantisipasi atau untuk menangani jika ada pasien seperti ini. Oke, kita ucapkan terima kasih Dokter Aji. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih seru, karena bagaimanapun juga saya membutuhkan informasi seputar dinamika praktek kedokteran gigi yang mungkin dari daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat kota seperti Jawa ini ya. Jadi pasti akan banyak sekali cerita-cerita seru yang ada di luar sana. Kita tunggu, kalau misalkan ada informasi menarik, kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik. Oke, kita tutup. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.